Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya, apa kabar Pak, Bu? Sehat ya, insya Allah ya, sehat walafiat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih saya datang bersama teman-teman di sini. Senang sekali akhirnya sampai juga di sekolah luar biasa generasi Askia ya, dan saya ucapkan beribu terima kasih pada sahabat saya Ibu Heidi. Saya hari ini bahagia karena bisa berjumpa dengan sahabat saya. Bu Heidi itu teman di Al Azhar waktu SMA, dan hari ini juga saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman yang mungkin tadi Bapak Ibu juga sudah membaca. Mereka dulunya pernah menjadi korban narkoba, dan hari ini mau membantu saya untuk bercerita pada Bapak Ibu tentang bahayanya narkoba ya. Mereka akan bermain playback teater di panggung dan di antara Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti diajak main teater, ikut ya Pak, Bu. Ya, sepakat dulu kan nih? Betul ya? Iya, Bapak Ibu guru ikutan ya. Sasarannya di baju biru ya. Ya, dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman atau adik-adik binaan kami yang dulunya pernah punya pengalaman di adiksi narkoba. Mereka datang bukan untuk bersombong-sombong, tapi mereka datang mau kasih tahu, terutama untuk orang tua, karena saya lebih banyak lihat orang tua di sini, bagaimana mendeteksi supaya nggak seperti kami terlambat mendeteksi. Ya, ya silakan memperkenalkan diri. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adel. Adel. Nah, ini Mbak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Primadona. Stephen Primadona. Panggilannya Dona. Gaya namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih kok dikit banget ya? Assalamualaikum. Waduh, semangat nih. Perkenalkan, nama saya kalau di Jakarta Boim, kalau di kampung Entis. Ini lebih nggak ada sambungannya. Nama asli Entis, panggilan Boim. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Rudi. Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Sadikin. Wih, panggilannya siapa? Agus. Assalamualaikum Bu, Pak. Salam. Alhamdulillah. Kenalin Bu, Pak. Nama saya Robi. Robi. Dan saya Roma. Roma. Mirip nggak Bu? Mereka kembar. Iya, dan ada Mbak Wiwi di balik laptop, ada Mbak Nining, dan ada putri saya Ragil ikut ya, katanya mau lihat sekolah generasi Askia. Baik, tepuk tangan dulu buat mereka. Ya, adik-adik, hari ini kita sekali lagi akan berbagi. Sekali lagi juga saya mau minta kesediaan kalian, keikhlasan kalian untuk boleh menceritakan kisah lama yang menyakitkan. Setuju? Ya, siap. Boleh ya? Ya, harus minta keikhlasannya karena ini kisah lama yang harus dibuka, harusnya ditutup kan? Tetapi kalau ditutup sama sekali malah tidak bisa bermanfaat untuk mendeteksi. Ya? Oke ya? Ya, baik. Siapa yang pakai narkobanya waktu usia kuliah? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Usia SMA? Nggak ada. Kelas berapa waktu itu? Kelas 1. Hah? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Siapa yang pakainya usia SMP? Di sini apa nih? SD dan SMP. Kalau saya bawa 100 mantan pecandu, 70%-nya pakainya di SMP. Sisanya baru ada yang kena di mahasiswa, di SMA, ada yang di SD, atau sudah kerja baru pakai. Tapi ini tren tahun 90. Tren tahun 2013 sampai sekarang,
70% pengguna adalah bapak-bapak di kantor. Jadi pusing saya juga ya. Astagfirullahaladzim ya, tapi ya sudahlah, keadaan negaranya sedang seperti ini ya. Ya. Kenapa SMP kira-kira bisa menjadi bulan-bulanan mafia, Bu? Karena itu masa transisi ya. Anak SMP itu anak yang dimana sudah nggak imut karena udah nggak SD, tapi belum ganteng banget. Terasa? Siapa yang punya SMP-nya anak laki-laki, Bu, Pak? Nah, siapa yang punya anak SMP-nya perempuan? Yang perempuan juga begitu, udah nggak imut lagi tapi belum cantik sekali. Kadang-kadang orang tuanya aja udah nggak seneng lihatnya, makanya mereka galau sekali. Ini yang target market dari mafia, ya. Iya, baik, nanti kita cerita lagi ya. Ya, narkoba bahaya karena yang dirusak adalah otak, ya. Namun sebelumnya kita harus tahu juga bukan hanya narkoba yang jadi masalah. Ada seks bebas, ada bully, tawuran, judi, tapi bapaknya kejahatan itu narkoba. Maka narkoba ada undang-undang khusus mengatur itu. Ya, dan sekarang Indonesia darurat narkoba dan kita harus memerangi penyalahgunaan narkoba. Ya. Salah satu caranya adalah mendengar cerita ini dulu sekitar 1 jam. Satu cara untuk memerangi masalah narkoba. Ya, ya lanjut. Satu saja yang saya mau kasih lihat, ini gambar otak manusia yang dikeringkan. Jadi ini otak jenazah Bapak Ibu pakai formalin. Ini yang diganggu oleh narkoba. Ya. Pernah makan otak apa, Bu? Otak apa? Enak. Karena mengandung kolesterol. Jadi orang yang kolesterolnya tinggi habis makan otak sapi pusing kepalanya. Ya. Nah, otak manusia juga mengandung kolesterol. Bedanya narkoba dengan obat-obatan yang lain adalah obat-obatan yang golongan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, komposisi zatnya itu mencari kolesterol. Dan kolesterol terbanyak di tubuh manusia adalah di otak. Maka kalau narkoba dipakai, baik ditelan, dihisap, disuntik, ditempel, pasti langsung ke otak manusia. Ya, ya. Ini dilihat dari samping kanan, ada otak besar, ada otak kecil. Yang sebelah sana dilihat dari atas. Yang kecil yang bagian dahi. Boleh Bapak Ibu pegang dulu dahinya? Ibu guru, Bapak guru pegang dahinya. Iya. Ada otaknya, Pak? Takut lupa. Alhamdulillah. Karena otak sesungguhnya bentuknya gini. Nah, itu. Ya. 70-80% air yang kita minum nanti diserapnya di otak. Untuk apa? Karena di dalam otak ada listrik. Air pembangkit tenaga listrik. Jadi kalau Bapak Ibu sedang banyak pikiran atau sedang banyak perasaan yang sedang diatasi, sedihkah, galaukah, marah, mungkin susah makan tapi harus minum. Harus minum. Kenapa? Karena airnya harus cukup. Begitu juga anak sekolah. Sekolah yang bagus sekarang ya berdasarkan peraturan internasional yang membolehkan muridnya minum air putih di dalam kelas. Berarti sudah ya? Kenapa? Karena mereka membutuhkan cairan untuk pembangkit tenaga listrik di kepalanya. Kalau zaman kita dulu kapan boleh minumnya, Pak? Makanya otaknya pas-pasan. Ya, apalagi kalau ujian. Tapi air putih ya, air putih. Bu Aisyah boleh nggak minum teh? Boleh. Tapi teh itu bukan pelarut, dia larutan. Kalau habis minum teh 1 cangkir, harus diganti 1 cangkir lagi air putih. Ya, gitu. Berapa banyak sih air putih yang harus diminum? Siapa tahu? Hah? Ya itu teori lama. Teori baru adalah kalau kita mau tahu air putih seberapa banyak, gampang. Masing-masing hitung ya. Berat badan dibagi 30. Ada yang masih 30 kilo? Berarti cuma 1 liter. 60 kilo ada? Berarti dibagi 30? Minimal per hari 2 liter air putih. Yang 90 kilo sudah ada nggak, Bu? Berarti berapa liter, Pak? 3 liter. Ya. Jadi
cangkir diganti harus 1 cangkir air putih di luar yang tadi berat badan dibagi 30. Siapa yang masih suka minum kopi? Kopi, 1 cangkir kopi diganti 3 cangkir air putih. Sudah? Kalau 1 mug minum kopi diganti 3 mug air putih, ya. Jadi kopi boleh diminum. Cuman masalahnya selama ini orang minum kopi kurang minum air putih. Jadi itu jadi masalah di jantung dan di ginjal, ya. Jadi sekali lagi, air adalah pembangkit tenaga listrik. Dan sekolah ini udah sekolah bagus berarti, ya. Alhamdulillah, tepuk tangan lagi dong buat sekolah generasi Astia. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Allahu Akbar, ya. Ya, baik. Nah, begitu otak kita. Untung Allah ciptakan otak berlapis-lapis, ya. Ada lapisan meningsnya, ada batoknya, ada kulit kepala, ada rambut. Kalau enggak kayak gini. Mau, Bu? Dan otak manusia terbagi 2, ada kanan dan kiri. Ya, ada otak belahan kanan dan ada otak belahan kiri. Terbagi 2-nya persis garis hidung ke atas. Coba Bapak Ibu rasakan dulu biar kita bersyukur. Nah, terbagi 2-nya begitu. Sudah, Bu? Tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan merasa yang belah pinggir ya Allah kecil sebelah. Dia di tengah, ada kanan, ada kiri. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Bapak Ibu coba gerakan tangan kanannya. Kanan. Ini yang atur kiri. Kaki kanannya. Ini yang atur tangan kiri. Ini yang atur kanan. Saya mau cerita begini supaya apa? Karena mumpung di sekolah ini stratanya SD, ya, dari SD ya, TK ada ya. Ya. Untuk menyegarkan otak atau membuat otak kuat, ada istilah kami sekarang brain gym, ya. Ya, olahraga otak. Kenapa harus olahraga otak? Agar listrik yang di kepala itu power. Tetapi karena otak tidak ada sel ototnya, dia ada hanya sel otak, maka untuk menggerakkannya harus distimulasi dari gerakan tubuh. Coba Bapak Ibu jentikan tangan kanannya. Berarti pada saat kita seperti ini, sel otak di bagian kiri bekerja. Ya. Nah, sebelahnya tumbuk boleh? Yang kiri. Berarti yang bekerja di kanan. Sekarang dua-duanya, 1 jentik 1 tumbuk. Bisa. Kalau begini berapa? Kalau begini? Hah? Dua-duanya. Sekarang kalau tepuk tangan, otak mana yang bekerja? Dua-duanya. Makanya orang habis tepuk tangan itu segar. Jadi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru, kalau tiba-tiba di kelas capek, bete, segera tepuk tangan. Anak-anak murid-murid juga begitu, ya. Bosan karena dengar pelajaran, tepuk tangan saja, nak. Ya, kenapa? Untuk mengaktifkan otak kiri kanan, ya. Untungnya umat Islam ibadah khususnya sholat. Makanya habis sholat, karena sholat itu gerakannya kanan kiri semua, maka habis sholat otaknya cerdas. Ya alhamdulillah, ya. Ya baik. Jadi kiri mengatur yang mana? Kanan mengatur yang mana? Pernah lihat orang stroke, Bu? Kalau lumpuhnya di kanan berarti masalahnya di kiri. Ya. Pernah ada celah-celahan dari seseorang mengatakan, ih dasarnya otaknya miring, pernah? Dan selama ini kita marah kalau diginikan. Apaan gitu? Mulai sekarang kalau ada yang bilang begini, bilang betul. Mau, Bu? Bu? Emang begini, Bu. Jadi otak kita itu sarafnya memang miring, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi kalau kita digini orang bilang alhamdulillah. Dibilang gini, tambah betul. Karena pernah diprediksi oleh ahli anatomi, kalau otak kita sarafnya kiri ke tubuh yang kiri, kanan ke tubuh yang kanan, jalan kita nggak bisa begini. Bagaimana jalan kita? Begini. Ibu Reno jalan begini. Ih, secantik-cantik jalan begini, jalan begini. Kasih tahu anak-anak, nah, kalau ada yang bully kamu bilang otak kamu begini, bilang betul. Karena banyak celaan begini, anak marah, padahal memang betul. Otak kiri kemana? Otak kanan kemana? Nah, udah cakep. Ya, setuju ya? Oke.
Yuk, lanjut. Bisa lihat gambar ini, Bu? Bisa lihat, maaf. Ini gambar orangnya masih hidup. Ini gambar orang. Ada sungkup di hidung ya. Ini otaknya dibelah. Orangnya masih hidup. Ini kasus naik motor nggak pakai helm, berkecepatan tinggi, tabrak trotoar, kepalanya terhempas aspal. Karena masih hidup, waktu difoto kepala, ya perdarahannya masif banyak, terpaksa dokter buka kepala. Seandainya perdarahannya sedikit atau orangnya sudah mati, udah biar aja. Tapi karena masih hidup, maka dibuka kepalanya, diambil jendalan darahnya, kemudian ditutup lagi kepalanya. Kira-kira masih hidup nggak, Bu? Ya tergantung aja ya. Tetapi kalaupun dia hidup, banyak sel otak yang terambil. Sehingga sel otak kalau terambil secuil gini saja itu bergiga-giga memori. Artinya apa? Kalau nanti dipasang kepalanya, bisa jadi orang ini banyak yang dilupa. Ya? Kenapa saya kasih lihat gambar ini? Saya cuma mau bilang, orang pakai narkoba seperti ini juga penampakan otaknya. Tetapi bukan perdarahan. Apa? Sel otaknya yang hangus. Kalau sel otak yang hangus, tidak bisa dioperasi. Saya sering minta maaf sama adik-adik, maaf ya, saya nggak bisa operasi otak kalian. Tapi kalian sabar saja sudah, mau berobat dan bertobat saja sudah syukur. Untuk bisa seperti mereka susah, Bapak Ibu. Mereka menamakan dirinya Orkestra 100 Pecandu. Kami memang punya 100 pecandu di Kalibata. Tapi itu nggak pernah nambah. Bahkan nggak pernah sampai 100. Pernah 95 orang yang ada di tempat kami sehat, besoknya meninggal 5, jadi 90. Datang 3, kembali 93. Bulan depannya kambuh 10 atau relapse 10, kurang lagi jadi 83. Tambah lagi 2, 85. Besoknya mati lagi 4. Waduh susah. Ya, makanya ini disayang-sayang sama diri mereka nih, ya. Iya. Mari kita lihat. Ini otak dibelah. Otak dibelah. Yang mana yang diganggu narkoba? Yang di dalamnya, Bapak Ibu, yang ada warna putih melengkung sampai titik merah di dalamnya. Otak dalam ini disebut sistem limbik. Sistem limbik. Bapak Ibu boleh ulang, terutama Bapak Ibu guru boleh? Sistem? Ya. Sistem limbik adalah sistem emosi. Pernah marah, Bu? Sering? Ya Allah, curcol. Pernah galau? Pernah takut? Pernah gembira juga? Ya, karena itu program basic dari Allah yang ada di sistem limbik. Kalau kena narkoba itu rusak. Rusaknya bagaimana? Jadinya apa? Mudah marah, mudah kecewa, mudah takut, ya, mudah pemalu, mudah dendam dan sebagainya. Itulah narkoba. Ya, ya. Sebetulnya, di dalam otak manusia ada yang disebut bandar narkotika. Tepatnya di mana? Di pertemuan 2 alis. Coba Bapak Ibu pegang dulu 2 alisnya. Itu kalau dibor ke dalam, ada sebuah kelenjar yang namanya pituitary. Kelenjar pituitary itu berisi hormon pertumbuhan. Jadi anak kita sedang hormon pertumbuhan itu kelenjar pituitary yang menghasilkan. Satu lagi hormon bahagia. Salah satu hormon bahagia namanya endorfin. Boleh ulang Bapak Ibu? Endorfin. Endorfin adalah morfin alami. Jadi narkotika alami ada di sini sebetulnya. Makanya orang yang sakit kepala pasti sering pegang sininya. Bahkan ada yang dikerok ya. Sebetulnya bagaimana supaya rumah kita aman dan nyaman sehingga anak-anak tidak pakai narkoba? Sering-sering nyalakan morfin alami di otak anak-anak.